akan mempersiapkan Alkitab kita yang terambil di dalam Ester 2. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kesai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ayat yang ke-15. Ya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Ayat yang ke-16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ayat yang ke-17 lagi, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasta. Saudara yang terkasih, perjalanan hidup adalah suatu perjalanan yang entah panjang entah pendek. Tetapi satu hal yang kita harus sadar, bahwa di dalam perjalanan hidup itu ada berbagai macam romantika kehidupan. Di dalam romantika kehidupan itu ada tawa dan ada tangis. Dan itu adalah sebuah liku-liku perjalanan. Bagaimanakah kita dapat mengatasi hal tersebut? Oleh karena itu, saat ini tema khotbah saya dengan judul Satu Hari Membuat Perubahan. Perjalanan panjang ditentukan oleh satu hari. Di dalam perjalanan manusia begitu panjang dan hanya ditentukan oleh satu hari. Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam proses daripada Ester, yaitu tidak mudah. Di dalam perjalanan yang begitu panjang, yang pertama dia masuk ke dalam namanya proses karantina. Yaitu pada saat 6 bulan pertama, dia harus diminyaki oleh mur. Tujuannya yaitu untuk pembersihan, pemurnian, dan pembuangan segala macam racun yang mengotori kehidupan dia, supaya itu menjadi steril di dalam kehidupan pribadinya. Yang kedua, 6 bulan berikut, Ester harus diminyaki oleh kasai, yaitu satu wangi-wangian yang sangat istimewa. Dan itu berbicara tentang penyembahan di dalam pertobatan. Saudara, kita lihat, dan yang berikut, kemenyaan. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kemenyaan. Mungkin saudara melihat kemenyaan itu mengeluarkan harum pada saat kemenyaan itu dibakar. Pada saat kemenyaan itu dibakar, maka kemenyaan itu dapat memancarkan keharuman
di tengah-tengah panasnya api. Kadang-kadang semua kita tidak menginginkan namanya proses tersebut. Dan saudara tahu bahwa di balik proses itu, apabila kita memadukan kehidupan dengan penyembahan, maka akan mengeluarkan satu keharuman yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita belajar daripada Ester. Ester setia di dalam mengikuti peraturan tersebut. Saya percaya di dalam 6 bulan pertama tidak mudah. Tetapi dia harus lalui hal tersebut. Karena Ester mempunyai satu misi yang begitu panjang. Yaitu satu, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi di dalam pembuangan itu. Oleh karena itu, dia harus siap sedia menghadapi namanya proses. Kita melihat siapa Ester. Ester adalah seorang anak desa, anak petani di dalam pembuangan. Tetapi saya percaya integritas pengajaran, pendidikan di rumah itulah yang membuat dia bisa dapat menghargai apa arti perjuangan dalam suatu kehidupan. Di dalam pembuangan itu dia dapat memaknai seluruh kehidupan dia. Bahwa betapa penting satu perjuangan di tengah-tengah tantangan. Tantangan masalah tidak membuat dia jauh daripada sang Khaliknya. Tantangan dan masalah itu membuat dia tekun di dalam menghargai hari-hari hidupnya. Saudara yang terkasih, kita melihat di tengah-tengah panas kehidupan yang dia alami itulah, dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar daripada Ester. Yang pertama, yaitu Ester memiliki ketaatan kepada perintah yang dilakukan oleh para tim karantina tersebut dan sudah diatur oleh peraturan raja. Maka demikian Ester tetap taat kepada perintah tersebut. Hari ini bagaimana dengan kita? Pada saat kita mengalami kehidupan sepertinya dibuang. Dan kita masuk di dalam satu proses yang mungkin menyakitkan kita. Dapatkah penyembahan itu kita naikkan kepada Tuhan? Dapatkah kemenyaan harum itu kita bisa memanjatkan kepada Dia? Inilah sebuah pilihan. Tetapi hari ini kita mau belajar daripada Ester. Di dalam tantangan itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Untuk kita tetap bersyafaat ketika kita membela bangsa saat ini yang menghadapi corona hari-hari ini. Demikian juga Ester pada saat itu. Dia mempunyai satu tujuan untuk membela bangsa di hadapan raja. Kita melihat apa yang terjadi. Maka dia dapat mengorganisir semua pembebasan seluruh bangsa karena seorang wanita yang taat. Dia yang bernama Ester. Saudara yang terkasih, kita melihat yang kedua. Ester tidak meremehkan potensi dalam hidupnya. Ester tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah keturunan yang dipilih oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan potensi ilahi yang ada pada dia. Hari ini saudara, mungkin engkau saat ini pada saat engkau menghadapi penyakit corona. Atau saudaramu menghadapi, keluargamu menghadapi. Atau bukan saja soal corona, masalah ekonomi dan masalah tantangan hidup lainnya. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah meremehkan potensi. Karena di balik hidup saudara, ada sebuah potensi ilahi yang luar biasa. Engkau begitu berharga di mata Allah.
Sehingga engkau ditebus dengan darah Kristus yang sangat mahal. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi sebuah proses perjalanan, entah itu mungkin kita rasanya seperti dibuang, entah kita rasanya seperti di karantina Ester selama bertahun-tahun dan itu tidak kunjung selesai. Ingat, jangan pernah kita mempersingkat proses persiapan yang dipercayakan Allah bagi kita. Kita harus menghadapi itu. Kita harus percaya bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan mengantar saya kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Kepada satu sukacita, kepada satu sukacita. Itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup. Jangan pernah saudara meratapi hidup dan saudara meninggalkan Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan dan saudara mempersingkat proses itu, dimanapun saudara berada, saudara tetap berhadapan dengan Tuhan. Karena ujian tersebut belum selesai. Seringkali kita berpikir bahwa kita mempersingkat semua proses Tuhan itu adalah baik adanya. Ingat, Tuhan ingin saudara menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di tengah-tengah proses itu, Ester memiliki sifat lemah lembut, sifat rendah hati, kesediaan untuk tunduk seperti dahulu kala. Saudara, kalau saudara akan baca pada ayat yang ke-15 bahkan sampai kepada 17. Semua gelar ratu itu tidak membuat dia jauh daripada kerendahan hati. Hari ini Tuhan ajarkan untuk kita. Mungkin hari ini jabatan gelar yang membuat engkau angkuh. Tetapi kita mau belajar daripada Ester. Supaya tetap lemah lembut, tetap rendah hati. Kesediaan untuk tunduk seperti sedia kala. Artinya, harta dunia, jabatan, apapun pangkat, tidak membuat dia pudar, silau dengan semuanya itu. Tetapi Kristuslah menjadi tujuan hidup dia. Saudara yang terkasih, kita lihat ini adalah satu kisah yang luar biasa. Bahkan kisah ini adalah kisah yang paling terkenal. Kitab ini adalah sebuah kitab yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang pada saat ini tertawan. Dan kisah ini pernah dilarang untuk bangsa Yahudi untuk membaca kitab ini, yaitu kitab Ester. Karena kitab Ester itu membuka semua peristiwa-peristiwa yang terselubung dan memberikan solusi yang terbaik. Mari kita belajar daripada semua yang Tuhan telah berikan lewat kitab Ester. Ester adalah sebuah kisah rohani tentang tujuan hidup yang bermanfaat. Sekalipun di dalam kitab Ester tidak pernah menyebutkan nama Allah. Tetapi kitab Ester ingin mengingatkan kepada kita. Supaya bagaimana peranan orang yang percaya di tengah-tengah tekanan dan mau tunduk kepada kehendak Allah. Ini yang poin yang sangat penting. Oleh karena itu, Ester tidak silau dengan harta dan kekuasaan raja. Tetapi Ester mempunyai satu tujuan, menyelamatkan bangsaku, yaitu bangsa Yahudi. Hari ini masih adakah kecintaan terhadap satu bangsa yang Tuhan percayakan di bumi Indonesia ini? Masih adakah kasih sayang terhadap keluargamu? Masih adakah kasih sayang terhadap rumah tanggamu? Kalau hari ini masih ada kasih sayang, bangkitlah seperti Ester.
untuk mau menyelamatkan keluarga, rumah tangga, bahkan bangsa. Lewat apa? Lewat hidup saudara dan saya. Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang pembebas, yang memberikan kabar baik, kabar keselamatan bagi hari ini orang yang terikat, bagi hari ini orang yang tertawan, bagi hari ini orang yang sakit. Saudara sudah diberikan otoritas dan wibawa untuk menyatakan kuasa itu bagi dunia. Hari ini engkau katakan kepada dunia bahwa aku punya Kristus. Aku punya Allah yang lebih besar dari semua jabatan, pangkat, dan kedudukan di tengah-tengah dunia. Hari ini kita belajar daripada Esther. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak meremehkan saudara sepupunya Mordekai yang kedudukannya lebih rendah walaupun dia ratu. Masih adakah sikap hidup itu di dalam hidup kita? Seringkali karena sebuah jabatan kita meremehkan orang-orang yang pernah mengangkat kita. Ada berapa banyak demikian? Mungkin kita juga sebagai hamba Allah. Kita pada saat kita sudah diangkat oleh Tuhan dan kita melupakan orang-orang yang terbaik yang pernah mendukung kita. Dan saya kutip Bapak Presiden yang pertama Soekarno, jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Esther tidak melupakan bangsanya. Esther tidak melupakan segala sesuatu. Orang-orang yang pernah menolong dia. Jabatan, pangkat tidak menyilaukan dia dari semuanya. Hari ini, saudara, masih adakah kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya? Masih adakah cinta kasih itu dalam hidup saudara dan saya? Kalau saudara hari ini datang sebagai duta Kristus, saudara harus siap di karantina. Saudara harus siap diproses. Tetapi walaupun saudara diproses, biarlah pujian dan penyembahan itu lahir dari hidup saudara. Biarlah saudara senantiasa mengenakan mur dalam hidup saudara. Saudara harus memiliki minyak kasih dalam hidup saudara. Supaya pada saat penyembahan saudara naikkan, ada satu keharuman semerbak. Sehingga orang itu senang melihat kehadiran. Bahkan Tuhan senang. Tuhan katakan, hai anakku, di tengah-tengah tekanan, engkau masih memberikan penyembahan yang terbaik. Terima kasih anakku. Hari ini mungkin saudara di tengah-tengah tekanan. Tetapi saudara harus mau belajar dari kemenyan itu. Yang walaupun pada saat ini dibakar, ditekan, tetapi memancarkan keharuman yang semerbak pula. Hari ini, dunia membutuhkan saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya menjadi Esther-Esther yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak meremehkan orang lain, yang menghargai jasa-jasa orang yang pernah mendukung kita. Jangan pernah saudara takut kepada kekuasaan. Mari terakhir kita baca Amsal 21 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Hari ini jangan pernah takut. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka apa yang Allah berikan kepada Esther, demikian Allah berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, hari ini angkatlah kepalamu dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun hari ini saya sebagai orang asing, tetapi saya mau belajar daripada Esther. Saya datang dengan satu visi, yaitu mau menyelamatkan
bangsaku. Saudara, saya percaya Tuhan berkenan menerima doa yang tulus dari seorang yang tulus. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya.